Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Wahab, salah satu dosen di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Adapun mata kuliah yang akan dipaparkan pada kesempatan ini ialah mata kuliah dasar rangkaian listrik dengan kode mata kuliah IME 181222103. Beban SKS mata kuliah ini sebesar 3 SKS dan sifatnya adalah wajib dan termasuk juga mata kuliah inti. Jadi kelulusan pada mata kuliah ini adalah C, jadi tidak diperkenankan nilainya D. Pada mata kuliah ini tidak memiliki prasyarat karena akan ditempuh pada semester pertama, dan untuk dosen adalah saya sendiri, Faisal Wahab SPD MT, dan waktu perkuliahan Senin pukul 7 pagi sampai dengan 10 pagi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau yang disebut dengan CPMK, ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dalam rangkaian listrik. CPMK yang kedua, mampu menentukan dan menerapkan metode dan teorema yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangkaian listrik. CPMK yang ketiga, mampu menganalisis gejala-gejala yang terjadi pada rangkaian listrik dengan fungsi tertentu. CPMK yang terakhir, mampu menggunakan perangkat lunak untuk melakukan simulasi dalam rangkaian listrik. Pada CPMK ini akan dijelaskan juga pada sub-CPMK. Sub-CPMK mata kuliah dasar rangkaian listrik ini terdiri dari 9 sub-CPMK, di mana sub-CPMK yang pertama mampu menjelaskan sistem unit, pergerakan muatan atau yang disebut dengan arus, perubahan tegangan, daya, dan energi, dan juga elemen-elemen pada rangkaian listrik. CPMK yang kedua mampu menerapkan hukum Ohm pada rangkaian elektrik. Sub-CPMK yang ketiga mampu menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian hubung seri dan hubung paralel dalam rangkaian listrik. Sub-CPMK yang keempat mampu menentukan dan menerapkan metode analisis node dan mesh dalam rangkaian listrik. Sub-CPMK yang kelima mampu menentukan dan menerapkan teorema-teorema pada rangkaian listrik. Sub-CPMK yang keenam mampu menjelaskan berbagai rangkaian penguat operasional dalam rangkaian listrik. Sub-CPMK yang ketujuh mampu menggunakan perangkat lunak atau software, di sini menggunakan PSpice dan juga MATLAB atau Octave untuk mensimulasikan rangkaian listrik. Sub-CPMK yang ke-8 mampu menjelaskan kapasitor dan induktor dalam rangkaian listrik. Sub-CPMK yang 9 mampu menjelaskan respon alami, respon paksa, dan respon lengkap untuk rangkaian orde 1 dan orde 2 dalam rangkaian listrik. Adapun materi perkuliahan akan dibagi menjadi 16 pertemuan. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar rangkaian listrik seperti arus, tegangan, daya. Di pertemuan kedua, kita akan membahas hukum-hukum dasar rangkaian listrik seperti hukum Ohm dan juga Kirchhoff. Di pertemuan 3 sampai dengan 4, ini kita akan membahas tentang metode analisis rangkaian yang terdiri dari metode analisis node dan juga metode analisis mesh. Di pertemuan ke-5 sampai dengan 6 terkait dengan teorema rangkaian listrik. Di pertemuan ke-7 ada kuis pertama. Di pertemuan 8 kita adakan UTS, ujian tengah semester.
Di pertemuan 9 sampai dengan 10, kita akan membahas terkait dengan penguat operasional. Di pertemuan 11, kita akan membahas kapasitor dan induktor, seri dan paralel. Di pertemuan 12, kita akan menggunakan perangkat lunak atau software PSpice dan juga MATLAB atau Octave. Di pertemuan 13 sampai dengan 14, kita akan membahas terkait dengan gejala transient orde pertama dan juga orde kedua. Di pertemuan ke-15, kita akan melaksanakan kuis yang kedua, dan pertemuan terakhir ditutup dengan UAS. Pembelajaran pada mata kuliah ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pelajaran sinkron, yaitu kuliah tatap muka atau maya, dan ini tergantung dari kebijakan kampus, apakah dilakukan tatap muka atau tatap maya. Yang kedua, secara asinkron, jadi menggunakan Interactive Digital Learning Environment atau IDE-UNPAR, yang di dalamnya kita dapat membuat video pembelajaran, forum diskusi, pemberian materi, buku referensi, RPS, dan untuk pengumpulan tugas, kuis, dan UAS. Akses IDE dapat dilihat pada tautan berikut. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama untuk kelas, kita akan gunakan ceramah, dilanjutkan dengan problem-based learning. Di sana ada beberapa kasus yang perlu diselesaikan, dan juga diskusi, dan juga tanya jawab. Yang kedua, di mata kuliah ini juga ada kelas responsi, yang nanti metode pembelajarannya adalah kita akan membahas dengan latihan soal. Adapun interaksi dan diskusi dengan dosen, jadi mahasiswa dapat bertanya, berdiskusi, konsultasi dengan dosen pada jam kerja, baik luring ataupun daring. Konsultasi tersebut dapat secara langsung, jadi dapat langsung ke ruangan, atau dengan janjian terlebih dahulu. Namun, dengan janjian ini saya sarankan. Begitu. Appointment dapat melalui WhatsApp atau mengirimkan email ke faisal.wahab@unpar.ac.id. Adapun untuk penilaian mata kuliah ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tugas, yang kedua kuis, yang ketiga UTS, dan yang terakhir UAS. Untuk tugas kita ambil 20%, untuk kuis 20%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS 30%. Jadi totalnya 100%. Adapun untuk batas bawah nilainya, karena mata kuliah dasar rangkaian listrik merupakan mata kuliah inti, berarti kelulusannya minimal C, berarti di sini minimumnya adalah nilainya 60. Dan yang terakhir, untuk buku referensi, kita menggunakan buku Fundamental of Electric Circuit dari Alexander Sadiku, dan juga yang terakhir adalah PSpice for Circuit Theory and Electronic Devices dari Morgan and Claypool. Demikian PDD UKTPT kali ini. Kita lanjutkan dengan kelas dari mata kuliah dasar rangkaian listrik ini. Terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan hukum-hukum dasar rangkaian listrik. Di materi kali ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan hukum Ohm. Yang kedua, ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu ada node, ada cabang, dan ada loop. Dilanjutkan dengan hukum Kirchhoff, dan juga resistor seri, dan pembagi tegangan. Yang terakhir, resistor paralel dan pembagi arus. Sebelumnya, apakah sudah mendengar istilah hukum Ohm ini? Mungkin dari Raymond, apakah pernah mendengar istilah hukum Ohm ini? Benar, Pak. Ya, apa itu hukum Ohm, Raymond? Masih ingat?
dalam hukum Ohm tentunya kan ada rangkaiannya ya. Nah, dalam rangkaian tersebut di sana ada beberapa bagian. Nah, apa saja? Pak, tegangan, kuat Ya. arus sama hambatan, bukan Pak? Felicia, oke, terima kasih. Ada apa aja? Ada arus, ada tegangan, dan juga ada hambatan. Oke, betul. Oke, kita akan masuk ke hukum Ohm. Jadi dalam rangkaian listrik tentunya ada bahan-bahan atau material yang digunakan, gitu ya. Seperti resistor. Kalau resistor di dalamnya ada hambatannya, begitu. Dan juga sebenarnya komponen-komponen lainnya. Jadi material tersebut ini memiliki karakteristiknya menahan aliran muatan listrik. Nah, kita perlu tahu juga kemampuan untuk menahan aliran muatan ini disebut dengan resistansi atau tahanan. Nah, tahanan ini satuannya adalah ohm. Nah, tandanya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ya, kalau misalkan ada resistansi, ada tahanan, begitu ya. Nah, kita akan masuk hubungan antara arus dan tegangan. Ini disebut dengan hukum Ohm. Nah, berarti jika hukum Ohm, di sini kita bisa mengetahui rumusnya. Nah, rumusnya adalah V sama dengan I dikali dengan R. Di mana V-nya ini merupakan sumber tegangan dengan satuannya adalah volt, dan untuk I, arus, satuannya adalah ampere, dan yang terakhir adalah resistor atau tahanan ya, satuannya adalah ohm. Begitu. Ya, dari sini kita tahu dulu. Jadi setiap komponennya di sini berarti kita harus mengetahui satuannya, begitu. Karena akan mempengaruhi hasil perhitungannya. Nah, jika kita ingin menerapkan rumus ini, maka kita harus memperhatikan, yaitu yang pertama adalah arah arus, dan yang kedua adalah polaritas tegangan. Pada rangkaian yang sebelah kanan, di sini ada simbol dari resistor. Nah, di satuannya, atau misalkan simbolnya di sini adalah huruf R, dan di sini ada V-nya. Nah, berarti kita harus menentukan juga polaritas tegangan yang ada di sini. Mana yang plusnya dan mana yang minusnya. Begitu. Maka di sana kita menggunakan arah arusnya kemana. Begitu. Nah, karena kalau misalkan kita terbalik pemasangannya, ini berdampak pada hasil dari perhitungannya. Nah, kalau misalkan arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka kita gunakan rumusnya adalah V sama dengan IR. Namun sebaliknya, jika mengalir dari potensial rendah ke tinggi, maka V sama dengan minus I dikali dengan R. Oke ya, bisa difahami? Oke, jadi sebenarnya di sini kita bisa mengetahui begitu ya. Dalam rangkaian berarti ada V-nya, ada I-nya, dan juga ada R-nya. Selanjutnya, kita akan implementasikan hukum Ohm ini ke dalam rangkaian. Nah, kita ketahui bahwa hukum Ohm ini V sama dengan IR. Di mana di sini adalah rangkaiannya. Nah, ini adalah simbol tegangan, plus sama minus, dan di sini adalah tahanannya, dan di sini adalah arah arusnya. Nah, berarti kita harus menentukan arah arusnya. Gitu ya. Dan pada resistornya kita beri polaritas terlebih dahulu. Kita kaitkan antara rangkaian dengan persamaan yang telah kita dapatkan. Nah, V-nya yang mana? V-nya yang ini. I-nya yang mana? I-nya adalah yang ini, yang warna biru. Dan R-nya adalah, nah berarti ini rangkaian ini kita dapat gunakan persamaan hukum Ohm. Di sini ada pertanyaannya, kalau misalkan kita
sudah mengetahui rangkaian ini, ada 30 volt sumber tegangannya, dan 5 kilo ohm untuk tahannya, berarti ada pertanyaan, berapakah I-nya? Oke, coba di sini, Alvina. Kalau misalkan kita punya seperti ini, dan pertanyaan adalah berapa arusnya, rumusnya terlebih dahulu. Bunyinya seperti apa? Kalau misalkan kita tanyakan I-nya. I sama dengan V per R, Pak. I sama dengan V per R. Oke, jadi untuk rumusnya kita ubah begitu ya. Dari V sama dengan IR, kita ubah menjadi I sama dengan V per R. V-nya kita masukkan. Di sini nilainya adalah 30 volt. Nah, kembali lagi, satuannya. Perhatikan satuannya. Karena satuan di sini adalah volt, berarti kita tinggal masukkan 30. Nah, sedangkan R adalah 5 kilo ohm. Berarti kalau kilo adalah kali 10 pangkat 3 di sini. Nah, di sini kita tinggal bagi saja 30 dibagi 5 kali 10 pangkat 3. Kita dapatkan arusnya adalah 6 miliampere. Kita ilustrasikan seperti ini. Jadi hukum Ohm ini adalah arusnya, A ini, dan V adalah tegangan yang mendorong arusnya ditahan oleh tahanan atau ohm. Nah, yang mengakibatkan arus yang mengalirnya dibatasi. Selanjutnya, dalam rangkaian tentunya ada beberapa bagian, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Tentunya ini rangkaian sederhana, ada satu sumber tegangan, ada satu tahanan. Nah, dalam rangkaian listrik ada yang lebih kompleks lagi, begitu ya. Nah, sebelum yang lebih kompleks, kita akan mengetahui terlebih istilah-istilah yang akan digunakan. Oke, yang pertama ada node, ada cabang, dan juga ada loop. Yang pertama adalah node, adalah titik dari hubungan antara dua atau lebih cabang. Oke, clue-nya di sini adalah titik dari hubungan antara dua atau lebih cabang. Nah, di sini ada istilah cabangnya. Seperti apa cabang itu? Cabang ini merepresentasikan sebuah single element, ya. Berarti di sini berupa tegangan atau resistor atau sumber arus, dan yang terakhir ada loop. Sebuah loop adalah lintasan tertutup dalam sebuah rangkaian. Pada soal sebelumnya, kita tahu ini adalah rangkaian tertutup. Nah, jadi rangkaiannya di sini tidak ada yang terbuka. Nah, kalau kita hitung, di sini jumlahnya adalah satu loop. Kita lihat di sini, kita bisa analisis berapa jumlah node, cabang, dan loop pada rangkaian ini. Kita lihat, di titik A, ini terhubung dua cabang. Yang pertama adalah 5 ohm, dan yang kedua adalah 10 volt. Yang kedua, di titik B, ini ada yang disebut dengan node B. Clue-nya adalah hubungan antara dua atau lebih cabang. Nah, berarti ini cabang, 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 cabang. Nah, ini dihitungnya adalah satu node. Gitu ya. Sama juga yang paling bawah, terhubung semuanya. Nah, jika terhubung semuanya, ini disebut satu buah node. Jadi, dari rangkaian ini kita bisa simpulkan, ya, terdapat 3 buah node, yaitu A, B, dan yang paling bawah adalah C. Begitu. Namun yang C ini biasanya adalah grounding. Kalau ground, tegangannya adalah 0 volt. Begitu ya. Kalau misalkan jumlah cabangnya ada berapa? Ada yang ingat berapa jumlah cabang dari rangkaian ini? 5, Pak. Ada 5. Betul, apa saja? 10 volt, 10 volt, 5 ohm, terus 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm, dan 2 ampere. Betul. Ya. Di sini ada 5 cabang. Kalau loop-nya ada berapa? Michael, Adrianto, ada berapa loop di sini? 3, Pak. Ada 3. Betul. Yang pertama, loop pertama, ini rangkaian tertutup ya.
Kalau misalnya di sini terbuka, tidak dihitung. 1, 2, 3. Begitu. Nah, sebenarnya rangkaian ini kita bisa sederhanakan kembali bentuknya seperti ini. Dan jumlahnya di sini ada 3 buah node A, B, C, cabangnya ada 5, dan untuk loopnya di sini ada 3 buah loop. Selanjutnya, kalian bisa tebak berapa jumlah node, cabang, dan loop pada rangkaian ini. Silakan dicoba dihitung. Node ada 4, Pak. Oke. Lalu cabang ada 6, loop Oke. ada 3. Oke. Node-nya ada 4, ya. Berarti 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Dan untuk cabang ada 6. Ada 12 volt, ada 1 ohm, ada 8 ohm, 4 ohm, 5 ohm, dan 2 ohm. Dan loop-nya ada 3, jadi ada 3 rangkaian tertutup di sini. 1, 2, 3. Betul, ya. Jadi node-nya 4, cabangnya 6, loop-nya ada 3. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena ke depannya ya, ada materi tentang analisis node dan juga analisis mesh. Nah, di analisis node tersebut kita menggunakan istilah yang ada di sini, node, cabang, dan juga loop. Gitu. Makanya ini penting untuk rekan-rekan mahasiswa ketahui. Selanjutnya, dari sini kita akan masuk hukum Kirchhoff. Nah, di hukum Kirchhoff ini ada 2 macam. Yang pertama adalah Kirchhoff Current Law atau hukum arus Kirchhoff. Yang kedua adalah hukum tegangan Kirchhoff atau disebut dengan KVL. Nah, di sini kita akan bahas untuk keduanya. Hukum Kirchhoff. Nah, ini yang pertama, Kirchhoff Current Law adalah jumlah aljabar, aljabar ya, dari arus-arus yang masuk setiap node ya, rangkaian adalah 0. Jadi jumlah aljabar dari arus-arus yang masuk ke setiap node rangkaian adalah 0. Nah, secara matematisnya sigma IN, ya, di mana N adalah jumlah node-nya, ini sama dengan 0. Nah, terus di sini kita ilustrasikan di mana N ini adalah tanda panahnya, nanti jumlah dari arah masuk arusnya ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah node dengan 5 cabang. Di sini ada I1 yang masuk, I2 keluar, I3 masuk, I4 masuk, dan I5 keluar. Nah, dari sini kita bisa buat persamaan KCL-nya seperti apa. Nah, berarti KCL-nya seperti ini. I1 ini masuk, berarti kan plus, I2-nya keluar. Nah, berarti kalau keluar minus, plus I3 ini masuk, I4 masuk juga ke dalam node, dan I5 keluar, berarti minus. Gitu. Jadi, arah arus ini menentukan polaritas dari arusnya itu tersendiri. Begitu ya. Oke, hukum Kirchhoff seperti itu. Dan kita coba di mana ada 2 buah titik A dan B, begitu. Di mana A ini akan masuk ke node yang pertama, yang ada di sini, dilanjutkan dengan node yang kedua, dan ini adalah node yang ketiga. Berarti kita harus menentukan dulu node yang pertama. Ya, berarti ini masuk, ini keluar. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, di sini kita gambarkan ulang. Dan di sini karena kita menggunakan ya hukum arus, berarti setiap node-nya kita harus tentukan dulu arusnya itu seperti apa. Berapa. Dan untuk yang pertama, di sini kita tidak mengetahui berapa arus yang masuknya. Berarti kita harus ubah dulu. Oke, andai kata arah arusnya ke dalam, dari sini berapa arus yang masuk? Berapa 4. arus yang masuk dari 8 volt dan 2 ohm ini? 4 ampere. 4
4 ampere. Dari mana 4? Dapat dari V bagi R, 8 bagi 2, Pak. Ya, betul. Jadi menggunakan rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jadi 8 dibagi 2, 4. Oke. Nah, 4 ampere. Ini masuk, keluar 3, berarti kan berkurang. Betul ya? Berkurang. Jadi masuk di sini adalah 1 ampere. Masuk 1 ampere, di sini masuk 4, masuk 2. Nah, berarti dijumlahkan 4 plus 2 plus 1. Berarti kan 7. Ya. Jadi yang keluar di sini adalah 7 ampere. Dan yang terakhir titik di sini. Nah, berarti di sini keluarnya 8 ampere. Oke, 8 ampere. Berarti kurang berapa di sini? Gitu ya. Ini 8, berarti yang masuk di sini harus berapa supaya bisa menutupi ya 8 ampere ini. Maka kita dapatkan untuk I-nya ya supaya dapat masuk ya 8 ampere adalah di 6 ohm ini 8 dikurangi 7. Ya, berarti di sini adalah 1 ampere. Begitu ya. Oke, nah itu terkait dengan hukum arus Kirchhoff. Selanjutnya yang kedua adalah hukum tegangan Kirchhoff. Nah, kalau tadi hukum arus, nah kalau di sini hukum tegangan, Kirchhoff adalah penjumlahan aljabar dari tegangan di sekeliling suatu lintasan tertutup. Nah, berarti syaratnya di sini adalah lintasannya harus tertutup. Ini sama dengan 0. Cara matematisnya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan. Jadi M di sini adalah jumlah tegangan pada loop tersebut. Nah, ini dalam satu loop. Ya, jadi rangkaiannya hanya memiliki satu buah loop, tapi di sini memiliki beberapa cabang. Nah, berarti di sini kita harus tentukan terlebih dahulu. Ya, V1, V2, V3, V4, V5. Nah, dalam hukum Kirchhoff-nya berarti seperti ini. Kalau tanda panahnya ke arah kanan, berarti kita mulai dari minus terlebih dahulu. Minus plus V2 plus V3 min V4 plus V5. Ini sama dengan 0. Begitu ya? Sama dengan 0. Jadi jumlah tegangan yang ada di sini ini harus sama dengan 0. Nah, kita juga bisa sederhanakan kembali. Nah, kita pisahkan mana yang plus, mana yang minus. Jadi, V2 plus V3 plus V5 ini sama dengan V1 plus V4. Jadi, pertanyaan pada hukum tegangan Kirchhoff ini adalah berapa tegangan pada setiap cabangnya. Ya, kalau arus ini tentunya sama ya, dalam satu loop memiliki arus yang sama di sini. Nah, kita akan lanjutkan ke latihan soalnya supaya dapat bisa memahami secara langsung. Nah, di sini ada rangkaian, ada 20 volt, ada 2 ohm, dan ada 3 ohm. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa tegangan V1 dan V2, di mana V1 adalah pada 2 ohm, dan V2 ini pada 3 ohm. Di sini terlihat polaritas ya dari tahanannya. Nah, berarti kita perlu tentukan terlebih dahulu. V1 ini berarti V sama dengan I dikali R. Nah, karena ini dalam satu loop, berarti arus yang mengalirnya adalah sama. Jadi, V1 ini sama dengan 2 dikali I, V sama dengan I dikali R, R-nya adalah 2, sedangkan pada V2, oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas yang pertama tentang hukum Ohm, yang kedua kita sudah membahas tentang node, cabang, dan juga loop. Yang seterusnya adalah kita sudah membahas hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff KVL dan juga KCL, dan juga pembagi arus dan pembagi tegangan. Sampai sini ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Apakah sudah difahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih. Selamat Siang, siang. Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.